Baik, puji Tuhan. Sebuah berkat yang luar biasa kita rasakan. Kita masih berada di tempat ini. Kita belum merasakan berkat-berkat yang kita rasakan hingga saat ini. Kita ada di mana kita ada sekarang. Orang-orang di sekitar kita. Itu semua berkat-berkat Tuhan yang patut kita syukuri. Haleluya. Mari kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita satukan hati. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu, kasih-Mu yang begitu besar kepada setiap kami ya Tuhan. Berkat-Mu yang berlimpah, bahwa hingga saat ini Tuhan, kami boleh merasakan kasih karunia-Mu ya Bapa. Kami beroleh kesempatan untuk ikut bergabung dalam ibadah ini Tuhan, itu semata-mata karena kasih-Mu saja ya Tuhan. Dan Tuhan pada sore hari ini Tuhan kami persembahkan hati kami berikan hidup kami Tuhan. Kami mau persembahkan seluruh kehidupan kami ini Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau akan berkati setiap kami. Kau akan ubah hidup kami lebih lagi dan lebih lagi serupa dengan-Mu Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, inilah hati kami. Kami bawa semuanya ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami siap memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita mau sama-sama angkat pujian, Engkaulah kekuatanku. Hanya Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah tempat perlindungan kami Bapa. Engkaulah kekuatanku, Kau tempat perlindungan kami, tempat perlindunganku saat badai menerpa, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi kita mau pujikan, hanya Kaulah kekuatan kami. Engkaulah kekuatanku, Kau tempat perlindunganku, tempat perlindunganku. Amin Tuhan. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sama-sama katakan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah sukacita kami, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku. Amin. Sungguh Kaulah kekuatan kami Tuhan. Hanya Kaulah satu-satunya tempat kami berlindung. Kaulah pegangan hidup kami Tuhan. Saat
saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari semuanya saya undang bangkit berdiri. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, oh, dari bumi, begitu besarnya kasih. Sungguh begitu besarnya kasih-Mu Tuhan. Penuhi kami. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatan kami, sukacitaku. Mari angkat penyembahan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kau kekuatan kami dan sukacita kami. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Kaulah Tuhan, kekuatanku,
sukacitaku. Haleluya. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu Tuhan. Begitu tingginya kasih-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Seperti pujian ini Tuhan. Sungguh hati kami penuh dengan rasa syukur Tuhan. Bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Engkau adalah Allah yang mencintai kami. Engkau yang menebus kami Tuhan. Engkau yang kuatkan kami ya Bapa. Inilah hati kami Tuhan. Inilah suara kami. Kami berikan sepenuhnya buat-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan. Haleluya. Amin. Saya mau sapa sekali lagi. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Walaupun dengan segala kekurangan yang ada, tapi tidak akan mengurangi rasa semangat kita, tidak akan mengurangi rasa syukur kita. Boleh kasih salam tapi tidak perlu berjabat tangan. Kasih salam jarak jauh. Iya. Haleluya. Mari kita akan lanjutkan puji-pujian kita. Kita mau angkat satu pujian Allah bangkit. Kita mau bersorak buat Tuhan. Katakan Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh oh, oh oh oh. Wow, oh, 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 kerahkanlah kekuatan-Mu, kerahkanlah kekuatan-Mu, ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu Tuhan, tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi katakan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh telah dikalahkan, musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh 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 oh, oh oh oh, oh oh oh.
Silakan duduk kembali teman-teman semua. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kita mau sama-sama dengar apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kiranya di hari-hari yang semakin berat ini, kita tetap bersatu sebagai satu kesatuan tubuh Kristus yang utuh. Melakukan pergerakan dan perlebar kerajaan Allah di bumi ini. Mari kita mau angkat pujian, jadikan kami satu. Inilah hati kami Tuhan, inilah kerinduan kami ya Bapa. Kau persembahkan hidup kami Tuhan. Pakailah setiap kami Tuhan, pakailah kami. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Sekali lagi. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Ini kerinduan kami Tuhan. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan. Kayaknya saya serahkan kepada Katina.
Mari kita berdoa. Bapa, ini yang menjadi kerinduan kami bersama-sama. Sekalipun dalam kehidupan kami ada banyak hal yang kami dapati berbeda, tetapi kerinduan kami seperti yang Tuhan mau, kami mau bersatu. Dan kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi setiap kami, menjadi patron bagi setiap kami untuk melakukan kasih itu dalam kehidupan kami, secara khusus di dalam bergereja. Bahkan ketika kami ada di manapun, kami boleh memegang kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami. Dan kami rindu, kami benar-benar menjadi satu di dalam Engkau, menjadikan teladan Kristus sebagai satu-satunya teladan yang boleh kami ikuti, sehingga kami boleh belajar menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang akan memimpin, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan, mohon urapan-Mu secara khusus, maupun juga teman-teman yang bersama-sama mempersiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau juga yang akan menolong setiap kami untuk memahami, menerima apa yang benar yang berasal dari Tuhan, dan pada akhirnya Roh Kudus juga yang akan memampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami memuji Engkau, kami mengucap syukur kepadamu untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh bersama-sama memuji memuliakan Tuhan, bahkan diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, shalom teman-teman. Oke, senang ya. Ini pertama kalinya bisa ibadah offline buat saya. Pelayanannya banyak yang online, jadi kali ini dikasih kesempatan untuk pelayanan offline. Oke teman-teman, saya minta Mas Aya, minta tolong putar videonya ya. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Gereja di Filipi adalah komunitas Yesus pertama yang dimulai oleh Paulus di Eropa Timur. Dan kisah itu diceritakan dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Filipi adalah sebuah koloni Romawi di Makedonia kuno. Tempat itu penuh dengan tentara pensiunan dan dikenal karena nasionalisme patriotiknya. Di sanalah Paulus menghadapi perlawanan saat dia mengabarkan Yesus sebagai Raja sejati dunia. Setelah Paulus pindah dari sana, mereka yang menjadi pengikut Yesus terus mengalami perlawanan dan bahkan penganiayaan. Namun mereka tetap menjadi komunitas yang hidup, setia kepada jalan Yesus. Paulus mengirim surat ini dari salah satu dari sekian banyak pemenjaraan yang dia alami. Dan untuk alasan yang sangat praktis, jemaat Filipi mengutus salah satu anggota mereka, Epafroditus, untuk memberikan persembahan kasih kepada Paulus untuk membantunya di penjara. Paulus mengirim surat ini kepada Epafroditus sebagai ungkapan terima kasih dan untuk melakukan lebih banyak lagi. Perancangan surat ini tidak mengembangkan hanya satu gagasan dari awal sampai akhir, seperti banyak surat Paulus lainnya. Sebaliknya, Paulus telah menyusun serangkaian renungan esai pendek atau gambaran-gambaran pendek. Dan semuanya berputar mengelilingi inti dalam surat ini yang merupakan sebuah puisi di pasal 2. Secara artistik, hal ini menceritakan kembali kisah inkarnasi, kehidupan, kematian, kebangkitan, dan pengagungan Mesias. Kemudian di setiap gambaran pendek ini, Paulus mengambil kata-kata kunci atau gagasan dari puisi itu untuk menunjukkan bagaimana hidup sebagai orang Kristen berarti melihat kisah kita sendiri sebagai cerminan hidup dari kisah Yesus. Jadi Paulus membuka surat itu dengan doa syukur dan dia bersyukur kepada Tuhan atas kemurahan hati orang Filipi, atas kesetiaan mereka, dan dia mengungkapkan keyakinannya bahwa karya yang mengubah hidup yang telah dimulai Allah di dalam diri mereka akan berlanjut ke dalam ungkapan kesetiaan dan kasih yang lebih besar dan indah. Paulus kemudian berfokus pada kekhawatiran mereka saat itu, yaitu statusnya di penjara. Berada di penjara Romawi sangat tidak menyenangkan. Tapi sebaliknya, ternyata ini menjadi hal yang baik untuk memajukan kabar baik tentang Yesus. Jadi semua penjaga Romawi, semua petugas administrasi tahu bahwa Paulus dipenjara karena memberitakan Yesus sebagai Tuhan yang telah bangkit. Dan pemenjaraannya telah mengilhami rasa percaya diri bagi orang-orang Kristen lainnya
untuk berbicara tentang Yesus dengan lebih terbuka. Paulus optimis dia akan dibebaskan dari penjara, tapi kemungkinan dia bisa dihukum mati. Dan saat dia merenungkannya, hal itu sebenarnya tidak terlalu buruk juga. Karena bagiku, kata Paulus, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagi Paulus, hidupnya di masa sekarang dan di masa depan ditentukan oleh kehidupan dan kasih Yesus untuknya. Jadi jika dia dihukum mati, itu artinya dia akan berada bersama Yesus. Dan itu adalah hal yang hebat baginya. Dan jika dia dibebaskan, itu artinya dia bisa terus bekerja untuk membentuk lebih banyak komunitas Yesus yang akan lebih baik bagi orang lain. Jadi, itulah yang dia harapkan. Nah, perhatikan jalan pikiran Paulus di sini. Mati bagi Yesus bukanlah pengorbanan sejati bagi Paulus. Sebaliknya, tetap hidup demi melayani orang lainlah yang merupakan pengorbanan baginya. Dan itulah cara Paulus untuk ikut serta dalam kisah Yesus, menderita untuk lebih mengasihi orang lain daripada dirinya sendiri. Paulus kemudian beralih ke jemaat Filipi dan dia mendesak mereka untuk ikut serta dalam teladan Yesus dengan mengambil pola pikir yang sama. Dia berkata, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Jadi orang-orang Kristen di Filipi hidup dalam sarang patriotisme Romawi. Tapi cara hidup mereka harus dibentuk oleh seorang raja lain, Yesus. Dan ini mungkin mengakibatkan penganiayaan. Tetapi mereka tidak perlu takut, sebab penderitaan karena dikaitkan dengan Yesus adalah cara untuk menghayati kisah Yesus sendiri, yang membawa Paulus ke dalam puisi besar di pasal 2. Puisi ini kaya dengan gema teks perjanjian lama, khususnya kisah tentang Adam dalam pemberontakannya dalam Kejadian 1-3, dan puisi tentang hamba yang menderita di kitab Yesaya. Puisi ini layak diingat. Ini adalah versi ringkas kisah Injil yang indah. Jadi sebelum menjadi manusia, Mesias sudah ada sebelumnya dalam keadaan kemuliaan dan kesetaraan dengan Allah. Dan tidak seperti Adam yang mencoba merebut kesetaraan dengan Allah. Sang Mesias memilih untuk tidak memanfaatkan status kesetaraannya demi keuntungan dirinya sendiri. Sebaliknya, dia mengosongkan dirinya dari status apapun. Dia menjadi manusia, dia menjadi pelayan bagi semua. Dan bahkan lebih dari itu, dia membiarkan dirinya dipermalukan. Dia taat kepada Bapa dengan menghadapi kematiannya di tiang gantungan eksekusi Romawi. Tetapi, melalui kuasa dan anugerah Allah, kematian Mesias yang memalukan telah ditunggang-balikan melalui kebangkitan. Dan sekarang Allah telah meninggikan Yesus sebagai Raja atas semuanya, memberikan kepadanya nama di atas segala nama, sehingga semua ciptaan harus mengakui bahwa Yesus Sang Mesias adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, pernyataan terakhir itu mencengangkan. Paulus mengutipnya dari Yesaya pasal 45. Ini adalah bagian di mana semua ciptaan mengakui Allah Israel sebagai Tuhan. Maksud Paulus di sini sangat jelas. Di dalam Yesus yang disalibkan dan bangkit, kita menemukan bahwa satu-satunya Allah Israel yang sejati terdiri dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Dan bagi Paulus, puisi ini mengungkapkan keyakinannya tentang siapa sejatinya Yesus dan lebih banyak lagi. Puisi ini menawarkan keteladanan Yesus sebagai cara hidup yang harus ditiru oleh para pengikutnya. Itulah sebabnya Paulus segera menceritakan dua kisah. Pertama, tentang Timotius, lalu Epafroditus. Karena keduanya adalah contoh orang-orang yang menghidupi kisah Yesus. Timotius adalah seperti Yesus, karena dia selalu memperhatikan kesejahteraan orang lain lebih daripada dirinya sendiri. Dan Epafroditus yang diutus oleh jemaat Filipi bersama dengan persembahan kasih mereka, akhirnya mempertaruhkan nyawanya untuk melayani Paulus di penjara. Dia jatuh sakit sangat parah, sehingga dia hampir mati untuk membantu Paulus. Tapi Tuhan mengasihani dia dan Paulus, dengan tidak membiarkan dia kehilangan seorang teman. Maksud Paulus di sini adalah bahwa inilah jenis orang yang hidup dengan memberikan teladan dari kisah Yesus dan mereka layak mendapat sambutan. Paulus kemudian beralih kepada kisahnya sendiri sebagai contoh. Orang-orang Kristen yang telah menuntut penyunatan orang-orang Kristen non-Yahudi, ingat suratnya kepada orang-orang Galatia, orang-orang ini masih menimbulkan masalah bagi Paulus. Dan mereka terus mengingatkan Paulus akan masa lalunya sendiri saat dia menganiaya pengikut Yesus, saat dia mencoba menunjukkan haknya di hadapan Tuhan dengan ketaatannya yang tekun terhadap hukum Taurat. Tapi seperti Yesus, Paulus telah melepaskan semua status dan hak istimewa itu. Dia sekarang menganggap semua itu sebagai sampah, dan kata yang dia gunakan sebenarnya kurang sopan. Dia telah memberikan semuanya untuk menjadi pelayan seperti Yesus, untuk ikut serta dalam penderitaan dan pengorbanan Yesus.
Dan Paulus melakukan semua ini dengan harapan bahwa kasih Yesus akan membawanya melalui kematian dan menuju ke sisi lain ke dalam kebangkitan. Jadi Paulus berkata bahwa bagi para pengikut Yesus, kewargaan sejati mereka ada di surga. Yang bagi Paulus bukan berarti kita semua berharap untuk menjauh dari bumi dan pergi ke surga suatu hari nanti. Sebaliknya, surga adalah tempat sempurna di mana Yesus memerintah sebagai raja. Dan dia berkata bahwa kita dengan penuh semangat menantikan juru selamat kerajaan kita untuk datang dari sana dan kembali ke sini untuk membawa kerajaan keadilan yang menyembuhkan dan kasih yang mengubahkan, untuk membawa sebuah ciptaan baru. Paulus kemudian menantang jemaat di Filipi agar tetap tinggal di dalam kisah Yesus. Dia pertama-tama menyebut 2 pemimpin wanita terkemuka di gereja yang bekerja sama dengan Paulus, dan mereka berada dalam semacam konflik. Sehingga Paulus menasehati mereka untuk mengikuti teladan kerendahan hati Yesus untuk didamaikan dan disatukan. Paulus kemudian mendesak jemaat di Filipi untuk tidak menyerah pada ketakutan, namun terlepas dari penganiayaan mereka, untuk melampiaskan semua emosi dan kebutuhan mereka kepada Tuhan yang akan memberi mereka kedamaian. Dan kedamaian itu, kata Paulus, datang dengan memusatkan pikiran kita pada hal yang baik, benar, dan indah. Selalu ada sesuatu yang membuat kita mengeluh. Tetapi seorang pengikut Yesus tahu bahwa semua kehidupan adalah anugerah dan dapat memilih untuk melihat keindahan dan kasih karunia dalam situasi kehidupan apapun, yang membawa Paulus sampai pada kesimpulannya. Dia sekali lagi berterima kasih kepada jemaat di Filipi atas persembahan kasih mereka, dan dia ingin mereka tahu bahwa pemenjaraannya, bahwa masa kemiskinannya bukanlah merupakan kesulitan baginya. Pemenjaraan dan kemiskinan itu benar-benar menjadi guru terbesar Paulus, menunjukkan kepadanya bahwa tidak peduli situasi apapun, Paulus telah belajar rahasia kepuasan, yang adalah kebergantungan pada satu-satunya pribadi yang menguatkan dia. Paulus telah melihat penderitaannya sendiri sebagai sebuah partisipasi dalam kisah Yesus. Surat kepada jemaat di Filipi memberi kita sebuah jendela yang unik ke dalam hati dan pikiran Paulus sendiri. Dia melihat seluruh hidupnya sebagai sebuah pemunculan kembali kisah Yesus. Dan kita dapat merasakan dalam surat ini hubungan dekatnya dengan Yesus. Kesadarannya bahwa kasih dan kehadiran Yesus lebih dekat daripada hidupnya sendiri. Dan itulah yang memberinya harapan dan kerendahan hati di saat-saat paling gelap. Jadi, Paulus menunjukkan kepada kita bahwa mengenal Yesus selalu merupakan pertemuan pribadi yang mendalam, yang mengubahkan. Dan Paulus mengundang orang-orang untuk mengikuti Yesus yang seperti ini. Dan itulah isi surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Itu tadi video yang bisa kita lihat. Jadi itu adalah gambaran dari keseluruhan kitab Filipi, kayak gitu ya. Jadi ada 4 pasal dan kalau teman-teman perhatikan videonya tadi, surat ini ditulis oleh Paulus ketika Paulus ada di dalam penjara, kayak gitu ya. Nah, jadi ya dengan surat-surat yang lain kayak gitu. Salah satunya adalah Filipi ini. Nah, kenapa Paulus mengirim surat kayak gitu kepada jemaat di Filipi waktu itu? Karena dilatar belakangi oleh adanya perpecahan kayak gitu ya, bukan pertikaian, apa sih istilahnya? Ada konflik kayak gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita perhatikan, jemaat Filipi itu sendiri sebenarnya adalah jemaat yang baik, jemaat yang bagus sebenarnya ya, kayak gitu. Buktinya apa? Kalau teman-teman perhatikan di ayat Filipi 1 ayat 5, oke. Nah, jadi jemaat Filipi itu adalah gereja yang tetap setia pada pemberitaan Injil kayak gitu. Di antara banyak gereja yang sebenarnya terkontaminasi dengan ajaran-ajaran sesat waktu itu, tetapi jemaat Filipi tetap setia pada pemberitaan Injil kayak gitu. Karena sebenarnya itulah tujuan gereja ada kayak gitu. Gereja ada untuk bermisi kayak gitu ya. Dan misi ada untuk gereja. Nah, itu adalah salah satu kebaikan dari jemaat Filipi kayak gitu. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya ayatnya Filipi 1 ayat 5. Di sini dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil
mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Oh ya teman-teman, jemaat Filipi itu adalah jemaat yang didirikan oleh Paulus sendiri kayak gitu ya. Nah, dan Paulus dalam suratnya mengatakan bahwa mereka itu adalah jemaat yang setia pada Injil kayak gitu ya. Jadi banyak gereja yang awalnya memegang Injil tapi pada akhirnya bergeser kayak gitu ya. Contohnya misalnya lebih mengutamakan mujizat kayak gitu ya. Lebih mengejar itu kayak gitu. Tapi jemaat Filipi sendiri mencontohkan bahwa mereka tetap berfokus pada pemberitaan Injil kayak gitu. Nah, terus yang kedua adalah mengasihi Paulus sebagai pendiri gereja kayak gitu ya. Jadi jemaat Filipi ini sebenarnya mereka itu sangat mengasihi Paulus sebagai pendiri dari jemaat Filipi tersebut. Nah, kalian bisa lihat di Filipi 4 tadi ya, 4 ayat 10. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Nah, jadi dari sini Paulus mengatakan bahwa mereka itu sangat mengasihi Paulus kayak gitu. Menghormati Paulus sebagai pendiri jemaat tersebut. Nah, yang ketiga adalah jemaat Filipi itu mewujudkan kasihnya dengan tindakan nyata kayak gitu ya. Enggak sekedar ngomong kayak gitu. Jadi enggak sekedar sebatas pikiran atau perasaan kayak gitu, oh aku mengasihimu, enggak kayak gitu. Tetapi jemaat Filipi ini menyatakan kasihnya terhadap Paulus terbukti ketika mereka mengutus Epaphroditus tadi ya, membawa persembahan untuk Paulus ke penjara. Bahkan mengutus si Epaphroditus ini untuk melayani Paulus selama ada di penjara, kayak gitu. Dan itu adalah bukti kasih mereka kepada Paulus. Nah, tetapi teman-teman, kita melihat bahwa jemaat Filipi ini adalah sebenarnya jemaat yang bagus, ya sangat baik kayak gitu ya. Nah, namun masih ada perpecahan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, topik kita hari ini adalah Christian Unity kayak gitu ya, kesatuan di dalam Kristus. Nah, bagaimana Paulus menasihati jemaat di Filipi untuk bisa bersatu kayak gitu. Nah, karena sekalipun tadi mereka tetap fokus pada Injil, mereka mengasihi pemimpinnya kayak gitu, mereka menyatakan kasihnya melalui tindakan, tetapi di dalam ada perpecahan kayak gitu. Nah, jadi yang pertama adalah kita lihat di Filipi 4 ayat 2-3, masalah apa yang terjadi? Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Nah, jadi kalau kita lihat ada di sini ada konflik yang ada adalah Eudia dan Sintike ini adalah dua pemimpin wanita yang terkemuka kayak gitu ya, yang pernah jadi timnya Paulus, yang bekerja sama dengan Paulus dalam pekabaran Injil kayak gitu. Dan di sana dikatakan Paulus menulis surat ini untuk menasihati mereka, mengutus Sunsugos kayak gitu untuk mendamaikan mereka kayak gitu. Nah, jadi menyelesaikan konflik di antara mereka. Nah, jadi itu masalah yang ada dan juga ada perdebatan yang lain, yaitu apakah para pengikut Yesus yang baru harus mentaati hukum Taurat atau tidak kayak gitu. Nah, jadi itu perdebatan-perdebatan yang terjadi di jemaat Filipi dan membuat mereka sepertinya tidak satu kayak gitu. Nah, jadi oleh karena itu Paulus sebagai gembala kayak gitu menulis surat sekalipun beliau ada dalam penjara, tetapi mengirimkan surat untuk menolong mereka tetap bersatu hati kayak gitu, sehati di dalam Kristus sekalipun
ada konflik di dalamnya. Nah, pelajaran apa yang kita bisa dapatkan dari sini, teman-teman? Kalau kita lihat bahwa tadi kondisi jemaat Filipi sebenarnya adalah jemaat yang baik kan, kayak gitu. Mereka hidup di dalam kasih, mereka memberkati yang lain, mereka menghormati. Tapi ternyata masih ada konflik di dalamnya, kayak gitu. Nah, yang bisa kita pelajari adalah konflik itu bisa aja terjadi, kayak gitu. Dalam persekutuan itu konflik itu biasa. Ketika Tuhan mengizinkan Paulus di penjara, kalau teman-teman perhatikan di pasal 1 tadi bahwa akhirnya Paulus mengatakan begini, aku mengucap syukur kayak gitu karena pada akhirnya melalui pemenjaraanku pemberitaan Injil itu diberitakan kayak gitu ya. Semua penjaga mengetahui bahwa si Paulus ini dipenjara karena Injil, bukan karena kejahatan kayak gitu. Nah, jadi kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita untuk berkonflik satu dengan yang lain, itu adalah kesempatan untuk bertumbuh. Bertumbuh dalam apa? Bertumbuh di dalam kerendahan hati. Nah, jadi nggak usah kaget kayak gitu ya, tetapi kita harus paham bahwa itu bisa aja terjadi dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan mengizinkan itu untuk memproses kita kayak gitu. Nah, lalu kemudian topik yang ingin kita pelajari pada hari ini adalah secara khusus dalam bagaimana untuk menjadi satu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kita bisa bersatu. Oke, nah jadi bagaimana caranya agar bisa bersatu? Nah, yang pertama adalah kita lihat di pasal 2, ya ini adalah nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Nah, jadi yang pertama adalah di ayat 2 sampai dengan pasal 2 ayat 3 sampai 4 dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa bersatu? Nasihat Paulus terhadap Filipi yang pertama adalah tidak mencari kepentingan diri sendiri. Nah, jadi mencari kepentingan diri sendiri itu bermakna sebagai ambisi yang egois kayak gitu. Berpusat pada diri sendiri. Nah, biasanya kalau berpusat pada diri sendiri maka hasilnya negatif kayak gitu ya. Nah, itu akan menimbulkan persaingan. Aku harus lebih menonjol dari kamu. Aku bisa ini kayak gitu. Aku bisa melakukan lebih baik dari kamu kayak gitu ya. Nah, jadi itu ambisi yang egois. Nah, itu akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Lalu kemudian persaingan itu akan menghasilkan sebuah permusuhan kayak gitu ya, teman-teman. Nah, jadi oleh karena itu Paulus menasihatkan kepada jemaat di Filipi untuk bisa menjadi bersatu, kita tidak mencari kepentingan diri sendiri kayak gitu. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah kita harus rendah hati dan menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri kayak gitu. Nah, jadi ini adalah ujian kerendahan hati, teman-teman. Ya, biasanya kan kita maunya maunya kita yang dilihat kan kayak gitu. Maunya kita yang di depan kayak gitu. Orang lain di belakang aja kayak gitu. Tetapi dalam belajar kerendahan hati supaya kita bisa bersatu, Paulus menasihatkan supaya kita harus belajar rendah hati dan menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Nah, jadi kalau versi lain ya dalam Alkitab terjemahan yang lain,
Filipi 2 ayat 3-4 masih ya. Dikatakan janganlah melakukan sesuatu karena didorong kepentingan diri sendiri atau untuk menyombongkan diri. Sebaliknya hendaklah kalian masing-masing dengan rendah hati menganggap orang lain lebih baik daripada diri sendiri. Ya, jadi kita harus merendahkan hati dan menganggap orang lain lebih baik daripada diri sendiri kayak gitu ya. Nah, jadi ada kata-kata yang dikontraskan di sana. Jadi ada puji-pujian yang sia-sia dikontraskan dengan rendah hati. Jangan mencari pujian yang sia-sia, tetapi hendaklah kita rendah hati di ayat 3a dan 3b. Lalu kemudian ada mencari kepentingan sendiri dikontraskan dengan mencari kepentingan orang lain kayak gitu. Nah, jadi di sini kita melihat ya, kalau kita mau bersatu berarti kita berusaha untuk dekat satu sama lain, benar gak? Ya kan? Supaya saya bisa kenal Gaby lebih dekat kayak gitu, ya saya harus mendekatkan diri kayak gitu. Nanya, di mana kuliahnya kayak gitu ya, berapa saudaranya dan sebagainya kalau belum kenal kayak gitu ya. Nah, tetapi anehnya ketika saya semakin mengenal Gaby, saya akan melihat juga keburukannya, ya kan? Semakin dekat kan kita juga bisa ngelihat banyak hal-hal yang buruk kayak gitu. Karena pada dasarnya apa teman-teman? Kita ini adalah manusia yang tidak sempurna. Begitu juga Gaby terhadap saya kayak gitu. Nah, ketika kita mengetahui hal-hal buruk tentang teman-teman seiman kita, maka itu juga bisa menjadikan kita jadi membencinya, bukan mengasihinya kayak gitu ya. Nah, oleh karena itu ayat 3b itu sangat penting kayak gitu ya. Dikatakan di sana, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, kita harus menganggap saudara seiman kita lebih baik daripada diri kita sendiri. Kayak gitu. Kalau kita semakin dekat, tadi kan semakin berkonflik, semakin bergesekan kan kayak gitu. Kesempatan untuk bergesekan itu semakin semakin banyak sebenarnya peluangnya kayak gitu. Nah, oleh karena itu firman Tuhan ini menasehati kita supaya kita harus menganggap saudara seiman kita itu lebih baik dari diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Dengan menyoroti kekurangan dan kelemahan diri kita sendiri. Kayak gitu. Bahwa kita tahu aku punya kelemahan. Dan juga menyoroti kelebihan teman-teman kita. Dengan begitu kita bisa tahu bahwa kita sama-sama ada kelebihannya, ada kekurangannya. Saya tidak lebih baik dari dia. Aku juga punya kekurangan. Jadi buat apa tinggi hati? Ayo kita bergandengan tangan bersama-sama. Ayo kita saling melengkapi. Kekuranganku kamu lengkapi, kelebihanmu akan menolong saya untuk lebih maju. Kayak gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan abaikan itu. Untuk menjadi rendah hati ya kita perlu berfokus pada kekurangan kita supaya kita ngerti kita ini butuh orang lain, lalu ngelihat kelebihan orang lain yang bisa menolong kita untuk maju. Jadi kita saling membutuhkan. Tidak ada seorang pun dari kita yang sempurna. Karena itu mari kita bergandengan tangan sehati untuk melakukan visinya Tuhan kayak gitu ya. Nah, hal ini akan membuat kita rendah hati. Nah, teman-teman yang terkasih, hal yang ketiga bagaimana kita bisa bersatu adalah mengikuti teladan Yesus yang rendah hati, kayak gitu ya. Di Filipi 2 ayat 5-8. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah
kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, ini adalah teladan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Yesus. Bagaimana caranya? Di sini Paulus menunjukkan, menulis surat ini dengan menunjukkan teladan Kristus dalam kerendahan hati, kayak gitu. Kalau teman-teman perhatikan tadi di video sangat jelas ya penggambarannya kayak gitu. Jadi digambarkan bahwa Yesus yang adalah Mesias sudah ada sebelumnya dalam kemuliaan dan kesetaraan dengan Allah, kayak gitu ya. Nah, namun dia tidak memanfaatkan statusnya itu, status kesetaraannya dengan Allah untuk kepentingan pribadinya, kayak gitu. Nah, sebaliknya dia mengosongkan dirinya dari status apapun itu yang dia miliki dan dia menjadi manusia. Bahkan ketika dia menjadi manusia, dia menjadi pelayan bagi semua orang. Gambarannya tadi ya, dia mencuci kaki murid-muridnya, kayak gitu. Itu adalah teladan kerendahan hati yang sangat luar biasa, kayak gitu ya. Nah, jadi Yesus yang adalah Allah datang menjelma menjadi manusia dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hina. Itu adalah teladan kerendahan hati. Lalu kemudian tidak sampai di situ saja, dia membiarkan dirinya dipermalukan. Dia taat kepada Bapa menghadapi kematian di kayu salib. Bayangkan, dia adalah Allah, teman-teman. Dia setara dengan Allah. Dia punya kemuliaan, dia punya kuasa, tetapi Yesus mau melakukan hal ini. Nah, tetapi melalui anugerah Allah, kematian Mesias ini yang memalukan, yang telah dipaku di atas kayu salib, mati kayak gitu, diolok-olok, diludahi dan sebagainya, mati, dikuburkan kayak gitu. Nah, tetapi kematiannya ini, kematian yang memalukan telah ditunggang balikkan melalui kebangkitannya. Kayak gitu ya. Nah, jadi sekarang Allah telah meninggikan Yesus Raja di atas semuanya. Nah, sehingga semua ciptaan mengakui bahwa Yesus Sang Mesias adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, keteladanan Yesus yang mau mengosongkan dirinya melalui melayani orang lain, itulah yang perlu kita ikuti. Apa sih yang perlu kita pertahankan? Apa sih yang kita banggakan dalam hidup kita? Yesus sendiri yang punya kemuliaan rela kok melayani, rela kok melakukan hal yang hina kayak gitu. Demi siapa? Demi manusia yang berdosa, kayak gitu. Nah, kalau kita yang berdosa ini hanya dengan anugerah diselamatkan, kenapa kita harus meninggikan diri? Kenapa kita harus mencari hormat yang sia-sia? Kenapa kita mempertahankan keegoisan kita yang tidak membangun jemaat, kayak gitu ya. Nah, jadi teman-teman, mari kita belajar untuk rendah hati seperti teladan Yesus, kayak gitu ya. Nah, jadi sebagai Allah sebenarnya ia tidak perlu taat pada siapapun, benar ya? Dia adalah Allah 100%. Nah, tetapi justru dia yang harus ditaati kan? Benar nggak? Iya. Nah, tetapi inkarnasi membuat ia taat mutlak kepada Bapa. Mati di kayu salib demi kita manusia yang berdosa. Nah, itu adalah anugerah yang kita sudah terima. Nah, di sini Yesus menunjukkan sikap rendah hati, tidak egois dan rela berkorban demi orang lain. Inilah teladan Kristus. Nah, jika gereja mau bersatu, dibutuhkan orang-orang yang rela, yang mau rendah hati, belajar rendah hati, tidak egois, mau berkorban demi orang lain kayak gitu. Nah, jadi kita tidak akan mungkin ada persatuan tanpa pengorbanan. Tidak mungkin ada persatuan tanpa kita belajar rendah hati, teman-teman. Oleh karena itu, kita
belajar hari ini bagaimana merendahkan hati kita, mencontoh Yesus yang sudah melakukan, sebenarnya kan nggak layak ya Yesus melakukan itu. Tetapi Yesus mau melakukan karena kasih-Nya buat kita. Nah, itu adalah anugerah yang tidak terhingga buat kita manusia yang berdosa. Nah, lalu kemudian di Filipi 2 ayat 19 sampai 30 tadi dicontohkan ya bagaimana Timotius dan juga Epafroditus melakukan kayak gitu ya, mencontoh keteladanan Yesus Kristus ini dalam kerendahan hati dengan kalau Timotius selalu memperhatikan kesejahteraan orang lain dari dirinya sendiri. Bisakah kita melakukan itu? Belajar bayar harga. Jangan sedikit-sedikit misalnya kita melayani terus kita udah mengeluh kayak gitu ya. Atau mungkin kita sudah merasa melakukan yang terbaik, tapi habis itu kita hitung-hitungan. Atau mungkin kita merasa kita sudah melakukan yang terbaik, tetapi tidak diberi apresiasi oleh rekan kita. Gimana perasaan kita? Apa kita masih mengucap syukur? Nah, teman-teman, itu adalah kesempatan untuk belajar rendah hati. Dulu saya belajar rendah hati itu adalah tidak mengatakan lebih dari orang yang ditanyakan orang lain. Kayak gitu. Ya udah kita jawab sesuai dengan pertanyaan, udah cukup kayak gitu. Lebih dari itu sebenarnya kita nggak rendah hati, kita sedang menonjolkan diri kita sendiri. Kayak gitu ya. Nah, jadi rendah hati ini memang pelajaran yang sangat menantang teman-teman kayak gitu. Karena sehari-harinya kita diuji kayak gitu ya. Ketika kita, apalagi kan ketika kita ada dalam persekutuan tadi, kondisinya adalah kita mengenal satu dengan yang lain, kita tahu kekurangannya kayak gitu kan. Lalu kemudian kita dituntut kayak gitu untuk melakukan yang lebih kayak gitu. Tetapi dengan modal kerendahan hati seperti yang Paulus sudah ajarkan bagi kita, kita bisa melakukan seperti yang Timotius lakukan. Lalu kemudian Epafroditus apa yang dia lakukan? Dia mau diutus untuk melayani Paulus dalam penjara. Bahkan ketika di penjara, tadi kisahnya kita lihat bahwa dia sakit keras kayak gitu, hampir mati. Tetapi kasih karunia Tuhan, dia masih bisa hidup kayak gitu dan bisa meneruskan pelayanan kayak gitu ya. Nah, jadi sebenarnya dari situ juga kita melihat bahwa hidup kita ini adalah kasih karunia Tuhan kayak gitu. Seberapa lama kita hidup itu adalah kasih karunia. Bagian kita adalah bagaimana kita menyatu satu dengan yang lain untuk mengerjakan penginjilan itu. Yesus dimuliakan dalam kehidupan kita. Nah, tadi kesadaran akan kasih dan kehadiran Yesus dalam hidup kita memberi harapan dan kerendahan hati. Kita sudah menerima Kristus, kita sudah menerima anugerah itu. Modal itu akan menolong kita untuk punya harapan. Modal itu akan menolong kita untuk punya kerendahan hati. Belajar rendah hati itu tiap hari kayak gitu ya. Nah, terus mengenal Yesus adalah hal yang sangat pribadi dan mengubahkan teman-teman. Ya, jadi sebenarnya adalah tadi ya pernyataannya di awal tuh menarik tadi ya. Kehidupan Kristen itu adalah cerminan dari pengorbanan Kristus. Nah, pertanyaannya adalah kita udah jadi orang Kristen kayak begitu enggak? Kalau orang lihat hidup kita, orang udah lihat Kristus ada dalam hidup kita apa belum? Atau yang ada adalah ego kita yang menonjol? Kok orang Kristen kayak begitu? Kayak gitu ya. Nah, tetapi dari surat ini kita belajar bahwa Paulus menasihati jemaat yang ada di Filipi untuk belajar rendah hati. Menjadi gambaran Yesus yang hadir di tengah-tengah jemaat yang hadir di situasi apapun kayak gitu ya. Bahkan Paulus sendiri mencontohkan dirinya, bahkan Paulus mengatakan bahwa ikutilah teladanku. Pede enggak kita bilang kayak gitu? Ikutilah teladanku kayak gitu. Nah, itu kalau kita udah belajar rendah hati tiap-tiap hari. Nah, jadi teman-teman aplikasinya adalah dalam kehidupan berjemaat, perbedaan atau konflik itu biasa saja terjadi. Oke? Jadi jangan kaget kayak gitu. Tapi kita harus tahu kayak gitu. Oh iya, itu wajar kayak gitu.
Tetapi bagaimana kita bersikap setelah itu? Ingat firman Tuhan mengajari kita untuk bersatu, bukan berkonflik terus kayak gitu ya. Bukan untuk berpisah, tetapi bersatu. Nah, jadi kita harus bersatu. Caranya bagaimana? Tidak mencari kepentingan sendiri. Rendah hati dan menganggap orang lain lebih baik dari diri saya. Dan juga meneladani Kristus dan belajar rendah hati, tidak egois, mau berkorban demi orang lain. Nah, dengan demikian Allah dimuliakan melalui hidup kita, Injil diberitakan karena ketika ngelihat kehidupan kita yang bersatu, kehidupan kita yang rendah hati, kehidupan kita yang tidak egois, orang akan melihat teladan Yesus, gambaran Yesus yang ada dalam diri setiap kita, murid-muridnya. Nah, itu akan menghasilkan sukacita yang sejati. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu pemberitaan firman Tuhan. Kami berdoa supaya Roh Kudus yang akan menerjemahkan firman Tuhan lebih sederhana lagi buat setiap kami, sehingga kami menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Melakukan apa yang benar, melakukan apa yang Tuhan ajarkan, melalui firman Tuhan yang sudah kami baca dan renungkan hari ini. Berdoa supaya Tuhan mengikat kami dengan kasih-Mu, dan kami benar-benar tahu bahwa hidup kami ini benar-benar hanya karena anugerah, dan dengan anugerah itu kami mampu mengasihi orang lain, kami mampu merendahkan diri satu dengan yang lain, kami mampu melihat orang lain lebih utama daripada diri kami sendiri, dan Allah dimuliakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bahkan ketika kami berrelasi satu dengan yang lain, kami benar-benar menyadari itu, dan kami boleh meneladani Engkau Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan yang sudah berkorban bagi kami, memberikan anugerah keselamatan, melayani kami terlebih dahulu sehingga kami mau melayani orang lain. Terpujilah nama-Mu, kami kembalikan semua hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari ini. Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami sudah memuji memuliakan Tuhan, menaikkan pengagungan kami kepada Tuhan, memproklamasikan iman kami kepada Tuhan, bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan kami, Engkau adalah pemelihara hidup kami, Engkau adalah sumber segala-galanya bagi kami. Bahkan Engkau juga sudah mengajari kami dengan kebenaran firman Tuhan, bagaimana kami menteladani Yesus untuk merendahkan hati kami, sehingga Engkau yang ditinggikan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Kami mengucap syukur untuk semuanya, terima kasih untuk pelayanan teman-teman kami yang sudah melayani kami hari ini. Engkau berkati mereka satu persatu, Engkau yang akan terus memakai mereka, menguduskan hidup mereka, melayakkan mereka untuk terus dipakai menjadi alat yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan setiap jemaat-Mu yang ada pada sore hari ini, Engkau juga yang akan melawati satu persatu, Engkau yang mengenal pribadi lepas pribadi. Kalau ada pergumulan yang tidak tersampaikan, kiranya Engkau yang akan melawati satu persatu, menjawab setiap doa-doa mereka. Bahkan juga yang mengalami kekeringan secara rohani, Engkau yang akan membawa mereka kepadamu Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, mengalami pembaharuan dalam iman mereka, sehingga mereka boleh mengalami naik level dalam iman mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami rindu juga Tuhan melalui kebersamaan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Supaya melalui pemberitaan kami, melalui teladan hidup kami, orang-orang dapat datang kepada Yesus, mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan hidup mereka. Kami berdoa untuk gembala kami, Engkau juga yang akan memberkati, memakai hamba-Mu untuk melakukan pelayanan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kau berkati dengan kesehatan, kekuatan, hikmat yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk malam hari ini, dan kami mau mengakhiri ibadah kami, dan kami mau menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kami dari malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesusku,
sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat bersaat teduh, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.